Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la yasuqul khair illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah ma kana bi ni'matin fa minallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma inni as'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bi'ilmi wa zayyinna bihilmi wa akrimna bittaqwa wa jamilna bil'afiyah birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita pada hari ini kembali bisa berjumpa, berkumpul, dan alhamdulillah telah kita tegakkan kewajiban kita sebagai seorang muslim dan kita laksanakan itu dalam keadaan berjamaah, karena berjamaah ini nilai kebaikannya berlipat-lipat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa berikan keistiqomahan kepada kita dan senantiasa kebaikan kita bertambah usia, bertambah kebaikan, bertambah ilmu, bertambah juga daripada amal soleh kita. Amin. Allahumma amin. Kemudian salam dan salawat senantiasa kita hadiahkan kepada Nabi kita, Nabi Yuda wa Nabi Yukum Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masih melanjutkan dengan tema yang kemarin, bagaimana hubungan antara iman itu dengan perilaku, antara iman dan sikap kita sebagai seorang beriman. Lanjut kepada ayat yang kemarin sudah kita bahas sebagian, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yafturu wa kana baina dzalika qawama. Karakternya orang beriman itu, karakternya daripada ibadur rahman, hamba dari yang maha pengasih. Apa? Walladzina idza anfaqu, kalau mereka itu membelanjakan harta mereka, lam yusrifu,
tidaklah berlebih-lebihan, walam yafturu, dan tidak pula bakhil. Wa kana baina dzalika qawama, dan adalah mereka melakukannya dalam keadaan sewajarnya. Jadi antara berlebihan dan antara kebakhilan sewajarnya. Jadi ini perlu kita perjelas supaya kita tidak salah memahami, sehingga salah kita di dalam menerapkan prinsip qawamah itu, kewajaran itu. Apa hal yang bisa menyebabkan pembelanjaan kita terhadap harta itu menjadi sesuatu yang berlebihan, dan apa pula yang menjadi sebab kita di dalam membelanjakan harta itu terkategori orang yang bakhil. Karena kebakhilan itu hal yang dibenci, sebagaimana juga perbuatan berlebih-lebihan itu, israf itu adalah juga perkara yang dibenci. Innallaha la yuhibbul musrifin. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dikatakan di dalam menjelaskan makna israf itu, lam yasrafu fi infaqiha summa ikhtalafu ahla ta'wil fi nafaqati allati anaha Allah fi hadzal mawdu'. Jadi ulama itu terjadi khilaf, berbeda pandangan. Apa yang dimaksud sesuatu yang berlebihan dalam konteks ayat ini? Wa mal israfu fiha wal ikhtar. Apa batasan sesuatu itu dikatakan israf dan ikhtar? Berlebih-lebihan, cenderung kepada sifat boros, dan ikhtar, menahan diri, yang akhirnya melahirkan sikap bakhil. Apa maksud dan apa sifat yang akan menyebabkan terjadinya berlebihan dan kebakhilan itu? Faqala ba'dahum al-israfu ma kana min nafaqati fi ma'siyatillah wa in qallat. Dikatakan oleh ulama, kategori seseorang itu cenderung kepada perbuatan mubadzir, berlebih-lebihan di dalam membelanjakan harta, apabila dia belanjakan harta itu dalam kemaksiatan kepada Allah walaupun sedikit. Itu termasuk israf, perkara yang membelanjakan harta secara mubazir. Walaupun sedikit, tapi dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun itu sifatnya sedikit, 1.000 rupiah. Yang biasanya kalau kita lagi banyak duit di kantong, kita taruh di dalam laci, atau taruh di pojok meja, seakan-akan tidak berarti, tapi kalau sudah di penghujung bulan mulai dicari-cari. Jadi walaupun itu 1.000 rupiah, tapi pembelanjaannya itu dalam perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dikategorikan sesuatu yang dikeluarkan dalam kemubaziran, kesia-siaan. Kemudian qalu wal iqdar al-man'u minal haqqillah. Kebalikannya, mencegah membelanjakan harta yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala walaupun itu sedikit juga dikategorikan bakhil. Jadi
Dalam pengertian yang pertama ini, sesuatu itu disebut israf dan ikhtar tak kalah kita membelanjakannya dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah sesuatu yang mubazir. Sedangkan sebaliknya, ketika dia menahan diri untuk membelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah bakhil. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga humul mu'minun la yusrifuna fayunfikuna fi ma'siyatillah. Seorang beriman itu tidak dikatakan berlebih-lebihan di dalam membelanjakan harta kalaulah dia tidak membelanjakannya di jalan kemaksiatan. Walaupun dengan jumlah besar, kita membelanjakan harta dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam jumlah yang besar, maka itu tidak dikatakan israf, berlebih-lebihan. Wala yafturuna fayamna'una huquqallah ta'ala. Ketika dia menahan hartanya itu untuk dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka itu artinya dia bakhil. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dikatakan lau anfaqta mislah Abi Qubais zahaban fi ta'atillah maka sarafan. Sekiranya kita membelanjakan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala sebesar gunung Abu Qubais, ada gunung Abu Qubais itu gunung besar, sebesar gunung Abu Qubais, maka itu tidak disebut sesuatu hal yang berlebih-lebihan. Walau anfaqta sa'an fi ma'siyatillah kana sarafan. Sekiranya engkau membelanjakan hartamu satu genggam sedikit saja di jalan kemaksiatan, maka itu sudah termasuk kategori orang yang berlebih-lebihan. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini penting untuk menjadi prinsip di dalam hidup kita, bahwasanya kepandaian di dalam membelanjakan harta itu adalah menentukan kita terkategori orang yang berlebih-lebihan atau orang yang bakhil. Tidak dikategorikan berlebih-lebihan kalaulah kita membelanjakan harta itu di jalan Allah. Maka ini kita melihat para sahabat Nabi Muhammad SAW, mereka memiliki semangat yang luar biasa di dalam membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini penting ya, sehingga kita ini tidak terkategori orang yang menahan harta untuk kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada satu cerita yang mana dalam cerita ini dikatakan bahwasanya kedengkian, kehasutan kita di dalam harta, di dalam kelebihan terhadap dunia itu adalah berangkatnya dari hasud kita terhadap nikmat yang diberikan Allah kepada orang lain.
Maka ketika ia ini kemudian menemukan sesuatu di dalam Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma indaka yanfad wa ma indallah baq. Apa yang ada pada dirimu itu adalah akan sirna, dan apa yang ada pada Allah itu akan kekal. Jadi apa yang ada pada diri kita berupa amanah-amanah yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala, berupa harta, adalah sesungguhnya dia akan menjadi sesuatu yang habis, sesuatu yang sirna. Tapi apa-apa yang kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadi sesuatu yang berkekalan. Sehingga apa yang terjadi? Ketika beliau membaca ayat ini, kemudian beliau bagikan harta-hartanya tadi kepada fuqara wal masakin, kepada fakir miskin. Harta yang menjadi sebab kedengkian orang ketika di dunia ini, kemudian dia bagikan kepada fuqara wal masakin. Apa yang dia katakan? Sesungguhnya saya tengah menitipkan harta-harta ini kepada fuqara wal masakin yang nanti akan saya ambil kembali ketika nanti menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka harta yang bersifat fana tadi menjadi sesuatu yang berkekalan. Al-baqiyatus shalihat, peninggalan yang menimbulkan kemanfaatan baik di dunia dan di akhirat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka karakter orang beriman itu adalah ia senantiasa pandai memanfaatkan hartanya, tidak bakhil di dalam kebaikan. Karena sesungguhnya orang yang mengeluarkan harta yang banyak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak disebut orang yang berlebih-lebihan di dalam membelanjakan harta. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian lanjut kepada ayat selanjutnya adalah walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun wa may yaf'al dzalika yalqa athama yudha'af lahu al-'adzab yaumal qiyamah wa yakhlud fihi muhana. Jadi adalah karakter selanjutnya orang beriman itu yang telah mendapatkan cahaya iman yang nilainya melebihi segala sesuatu. Iman yang kita miliki ini, Islam yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita ini adalah nikmat yang paling terbesar dari seluruh nikmat Allah. Itu penting, harus kita yakini. Dibandingkan dengan nikmat harta, dibandingkan dengan nikmat kesenangan duniawi, maka Allah memberikan kita nikmatul iman dan Islam. Itu adalah nikmat yang melebihi segala nikmat yang lainnya. Kalau sekiranya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di atas dunia ini kita cuma diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nikmat iman dan Islam, itu sudah cukup bagi kita.
Sekiranya sebaliknya diberikan Allah dengan kenikmatan dunia berupa harta, tapi tidak diberikan nikmat iman dan Islam, itu tanda kita orang yang celaka. Kenapa? Karena dunia ini sementara, sedangkan akhirat itu adalah selama-lamanya. Maka orang yang beriman itu dalam ayat ini, dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak berdoa dan berharap selain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang beriman itu hanya meminta, hanya menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yaqtulun nafsan allati harramallahu illa bil haqq. Tangannya ini tidak berlumuran darah. Orang beriman itu, ibadur rahman itu adalah tangannya tidak berlumuran darah. Kemudian wala yaznun, tidak juga melakukan perzinahan. Wa may yalqa dzalika yalqa azama. Siapa yang melakukan itu, dia akan menjumpai balasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yudha'af lahul azab, akan dilipat gandakan azabnya yaumal qiyamah, di hari kiamat. Wa yakhlud fihi muhana, dan dia akan menetap di neraka jahanam dalam waktu yang lama dalam keadaan terhina. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ayat ini adalah menegaskan kepada kita untuk kita bisa menjaga diri, untuk kita bisa menyelamatkan dari 3 perkara al-muhbiqat, perkara yang menghancurkan diri kita. Di antaranya daripada muhbiqat itu adalah apa yang disebutkan di dalam ayat ini: berbuat kesyirikan, kemudian melumuri tangan ini dengan darah seorang muslim, ataupun lainnya yang tidak boleh untuk ditumpahkan darahnya. Kemudian yang kedua, yang ketiga adalah berzina. Ini kita harus jaga. Nikmat Islam, nikmat iman yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala ini harus bisa menjadikan kita orang yang terjaga dari 3 perkara al-muhbiqat ini. Syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena inna syirka la zulmun azim. Kesyirikan itu adalah kezaliman yang luar biasa. Allah memberikan gambaran kepada kita bagaimana kezaliman itu adalah, kesyirikan itu adalah kezaliman yang luar biasa. La zulmun azim. Zulum itu artinya kegelapan, kegelapan yang luar biasa. Kenapa? Karena kita yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nikmat-nikmat yang begitu banyak sehingga kita tidak mampu untuk menghitungnya, kemudian kita berselingkuh kepada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Gambarannya, logikanya, takribnya kepada kita, sekiranya kita bekerja dengan seseorang, kemudian tempat kita bekerja ini, bos kita ini adalah amat baik kepada kita, kebutuhannya dicukupi, apa yang diminta dipenuhi, kemudian dia diberikan rasa aman, nyaman, diberikan tempat tinggal yang terbaik, kemudian dia melakukan pengkhianatan kepada bosnya ini, kira-kira wajar apa tidak? Saya mau tanya Pak, wajar apa tidak? Tidak wajar. Maka lebih lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah menyebutkan kesyirikan itu adalah kezaliman yang luar biasa. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian bagaimana Islam ini
yang telah menghadirkan kepada kita dengan Islam ini. Di antara Islam itu hadir kepada kita adalah menjaga nyawa. Islam itu kehadirannya adalah menjaga nyawa, tapi dengan dirinya, dengan keteledorannya, dengan lepasnya daripada iman, dia hadir sebagai seorang yang menghilangkan nyawa yang sudah dijamin nyawanya itu oleh Islam. Maka ini jangan sampai. Sehingga dalam ayat yang lain dalam surah An-Nisa, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidina fiha. Walaupun di dalam hal ini ulama berbeda pendapat bagaimana sesungguhnya seorang muslim yang membunuh itu, karena sesungguhnya pada ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni segala macam dosa. Tapi dalam ayat ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, siapa yang membunuh seorang beriman dengan sengaja, maka dia berkekalan di dalam api neraka. Jangan main-main. Bagaimana kita melihat satu fenomena sekarang, amat mudahnya seseorang itu menghilangkan nyawa, amat mudahnya seseorang itu menghunuskan senjata kepada seseorang yang sudah diberikan jaminan daripada harta nyawanya dan kemuliaan dirinya. Maka diambilnya, dirampasnya. Sungguh orang yang seperti ini akan dilemparkan Allah ke dalam neraka jahanam dalam waktu yang lama. Karena ada juga ulama mengatakan khalidina fiha yuhlad fiha, dilamakan oleh Allah, nanti akan dikeluarkan sekiranya sudah selesai persoalan itu antara dirinya dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kan kita lebih bagus untuk tidak masuk ke dalam sesuatu yang diperselisihkan oleh ulama. Ada ulama yang mengatakan tidak ada kemungkinan itu, dia akan berkekalan di dalam api neraka. Ada ulama mengatakan nanti dia tetap akan mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hal yang lebih baik adalah kita keluar dari apa yang diperselisihkan. Apa? Tidak membunuh. Tangan kita ini harus bersih daripada darah saudara-saudara kita, darah orang yang seiman, yang seislam dengan kita. Jangan sampai tangan ini berlumuran. Ketika berlumuran, maka dia bukan disebut ibadur rahman, kekasih dari yang maha kekasih, Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yaznun, dan tidak berzina. Berzina adalah perkara yang dosanya itu bisa menyebabkan kemalangan kepada orang lain. Dosa perbuatan zina ini menyebabkan akan lahirnya daripada kemelaratan. Dosa zina ini akan menyebabkan orang yang tidak berzina terdampak daripada keburukan zina itu. Auzubillah min dzalik. Sehingga dalam Al-Quran itu la taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Jangan didekat-dekati. Sehingga dalam Islam, bagaimana persoalan zina ini adalah sesuatu hal yang dilakukan secara preventif, pencegahan. Kalau itu dilakukan, maka hukumannya berat. Apa? Ketika dia telah menikah, maka dia harus dirajam, dilempar sampai meninggal dunia. Ketika dia sudah menikah, maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita jauhkan diri kita dari tiga perkara ini. Kemudian pada kelanjutan ayatnya, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan, kecuali orang-orang yang bertaubat. Dijelaskan oleh ulama,
Ayat ini ketika turun itu membuat kekhawatiran bagi orang-orang yang baru mau masuk Islam, sehingga mereka datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apa guna kami masuk Islam? Karena kami pernah berbuat kesyirikan, karena kami telah melumuri tangan ini dengan darah, karena kami juga telah berzina. Maka turunlah ayat ini, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah, kecuali orang yang bertaubat, kemudian dia beriman, kemudian dia beramal saleh. Jadi akhirnya mereka dengan sebab Islam itu ada ibu minazanbi kamalazanbalahu. Seorang yang bertaubat daripada suatu dosa seperti orang yang tidak memiliki dosa. Dan salah satu bentuk penghargaan kepada seseorang yang convert kepada Islam adalah dia bagaikan bayi yang baru dilahirkan, memulai baru lembaran kehidupannya dengan lembaran-lembaran yang putih. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian yang perlu juga kita pahami bahwasanya seseorang yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana dijelaskan, fa innar rajula iza arafal Islam, sesungguhnya apabila seseorang itu sudah mengerti tentang Islam, summa qatala mu'minan muta'ammidan, kemudian dia menghilangkan nyawa seorang mukmin secara sengaja, fajazahu jahannam, maka ganjarannya itu adalah neraka jahanam, fala taubatalah, dia tidak ada lagi pertaubatan, tidak ada lagi pertaubatan. Tapi menurut Mujahid, illa man nadima, kecuali orang yang menyesali. Wa amma man dakhala fil Islam, siapa orang yang sudah masuk kepada Islam, wa aqalahu, kemudian dia paham tentang syariat Islam, tsumma qatala, kemudian dia membunuh, fala taubatalah, maka tidak ada pertaubatan baginya. Jadi memang ini terjadi perselisihan. Maka daripada itu tidak membunuh adalah hal yang lebih baik. Ma'asyiral ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, seorang yang bertaubat, kemudian dia beriman, kemudian dia beramal soleh, fa ulaika yubaddilullah sayyi'atihim hasanat, maka mereka itulah yang diganti oleh Allah keadaan dirinya dari orang-orang yang jelek, dari pelaku-pelaku keburukan kepada pelaku-pelaku kebaikan. Jadi sebenarnya perilaku ini adalah sebuah kebiasaan. Ketika kita menjadikan diri kita ini melakukan kebaikan, otomatis apa yang akan kita tinggalkan? Keburukan. Ketika kita melakukan keburukan, apa yang akan kita lakukan? Adalah meninggalkan kebaikan. Maka dalam hadis dikatakan wa adbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha, ikutilah perbuatan yang jelek itu dengan kebaikan, maka kebaikan itu akan merubah, akan menghapus daripada kebiasaan atau perilaku jelek. Tapi bukan dipahami kemudian hadis ini setelah melakukan kejelekan kemudian melakukan kebaikan, kemudian melakukan kejelekan melakukan kebaikan. Ini hadis memberikan pemahaman kepada kita untuk merubah kebiasaan, merubah perilaku. Ketika engkau telah berperilaku dengan perilaku yang baik, maka keburukan perilaku buruk ini otomatis akan kita tinggalkan. Contoh saja, dalam hal yang simpel, duduknya kita subuh hari ini di majelis ilmu di masjid Allah Subhanahu wa ta'ala mungkin mengganti kebiasaan kita yang sebelumnya duduk di tempat yang tidak
tempat yang tidak baik. Maka inilah diganti oleh Allah keburukan dengan kebaikan. Maka kebaikan itu adalah sesuatu hal yang juga bentuk anugerah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana satu doa yang disebutkan Allahumma a'inni ala dzikrika. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tidak bisa kita hanya meyakini kita itu mampu, tapi tidak kita upayakan permohonan kita kepada Allah untuk kita bisa dibuat mampu melakukan kebaikan. Wa kana Allaha ghafurur rahim, dan Allah itu adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa kita simpulkan? Maka pribadi muslim itu harus salimah, orangnya menjadi selamat. Kemudian salamatan, menjadi sumber keselamatan. Kemudian seorang muslim itu harus salim, harus bersih, hatinya itu qalbun salim, hatinya harus bersih. Sesungguhnya nanti kita akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidaklah kedatangan kita diterima oleh Allah illa man atallaha biqalbin salim, kecuali dia itu datang kepada Allah dengan hati yang selamat, hati yang bersih, yang tidak ada kebencian, yang tidak ada kedongkolan, dan daripada sifat-sifat keburukan hati. Kemudian seorang beriman itu, dia itu harus aminah, merasa aman. Dirinya itu harus merasa aman. Setelah dirinya itu merasa aman, maka amanah. Orangnya itu harus juga mendatangkan keamanan, perlindungan kepada orang lain. Aminah, aman. Jadi setelah dia merasa aman, dirinya ini sudah bisa dijamin untuk tidak berbuat keburukan, maka aman. Dia pun menjadi perlindungan, keamanan buat orang lain. Kemudian karakternya, sikapnya amanah, orangnya bisa diberikan amanah. Inilah karakter-karakter yang harus kita miliki sebagai kesimpulan bagaimana iman dan Islam itu mempengaruhi perilaku. Kita menjadi pribadi yang salimah, kita menjadi pribadi yang salamatan, kita menjadi pribadi yang salim, kita menjadi pribadi yang aminah, kemudian kita menjadi pribadi yang aman, kemudian kita menjadi pribadi yang amanah. Mudah-mudahan Allah wujudkan hal itu sebagai karakter kita, dan kita menjadi ibadur rahman. Nikmat Islam telah kita miliki, dan perbesar nikmat itu bahwasanya aku adalah ibadur rahman, jauh dari perilaku dan sikap yang tidak menunjukkan sebagai seorang Islam dan sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim dan sebagai seorang mukmin. Ini saja yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semuanya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.